Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini kita sudah masuk ke pelajaran IPA lagi. Sebelum dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya materi yang Ibu sampaikan hari ini bisa diterima atau dimengerti dengan baik. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mendapatkan tugas dari Ibu, yaitu mengenai siklus menstruasi. Ibu ulangi kembali, siklus menstruasi terdapat 3 fase, yaitu fase menstruasi, yang kedua adalah fase proliferasi, yang ketiga fase sekretori. Silakan kamu cek lagi jawaban kamu. Kamu siapkan buku paket dan buku tulis, lalu cek jawabannya dan disesuaikan. Jika ada yang kurang, silakan ditambahkan. Ya, yang pertama di fase menstruasi, yaitu pada hari ke-0 sampai dengan hari ke-5, ada beberapa hormon yang mempengaruhi dan juga peristiwa yang terjadi. Untuk fase menstruasi terdapat hormon FSH, yaitu follicle stimulating hormone, di mana hormon FSH ini berfungsi atau berpengaruh dalam memicu berkembangnya folikel di ovarium. Folikel ini dia yang akan mengeluarkan sel telur. Pada fase menstruasi, di sini terjadi peluruhan dinding rahim. Maka keluarlah darah dari reproduksi wanita. Nah, pada proses berkembangnya folikel, di sini ada beberapa folikel yang berkembang. Namun hanya ada satu folikel yang dapat terus berkembang setiap bulan. Maka dari itulah pada normalnya, perempuan akan mengalami menstruasi 1 bulan sekali. Oke, fase yang kedua yaitu fase proliferasi, terjadi pada hari ke-6 sampai dengan hari ke-14. Di sini ada beberapa hormon. Yang pertama yaitu ada hormon estrogen dan hormon progesteron. Di sini mengalami peningkatan. Fungsi dari kedua hormon ini adalah untuk memicu penebalan dinding rahim. Jadi setelah seorang wanita mengalami menstruasi, setelah selesai, maka terjadilah penebalan dinding rahim. Apa tujuan dari penebalan dinding rahim ini? Tujuannya adalah untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sperma. Fungsi lain dari hormon estrogen dan progesteron juga memicu berkembangnya atau diproduksinya hormon LH, yaitu luteinizing hormone. Nah, di sini LH berfungsi untuk memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Jadi mereka saling berhubungan. Ketika pada fase menstruasi, di sini FSH memicu berkembangnya folikel. Nah, pada fase proliferasi, folikel terus berkembang dan untuk mengeluarkan sel telur dipicu oleh hormon LH. Fase yang ketiga yaitu fase sekretori, terjadi pada hari ke-15 sampai hari ke-28. Nah, pada fase ini folikel yang telah melepas sel telur berubah menjadi corpus luteum. Kemudian sel telur ditangkap oleh fimbre. Kita sudah belajar yaitu jari-jari yang akan menangkap sel telur yang telah matang, dan sel telur bergerak menuju ke saluran tuba Fallopi. Pada fase ini, hormon estrogen dan hormon progesteron mengalami penurunan sehingga memicu rusaknya dinding rahim. Apabila sel telur tidak dibuahi, maka dinding rahim akan meluruh sehingga terjadilah menstruasi kembali. Maka siklusnya akan kembali lagi ke fase yang pertama.
Begitu dan seterusnya. Ibu harap kamu sudah paham materi siklus menstruasi ini. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai fertilisasi atau pembuahan. Pembuahan yang dimaksud adalah pembuahan yang dihasilkan atau ditimbulkan oleh peleburan antara sperma dan sel telur. Untuk awalan terjadinya fertilisasi atau pembuahan, di sini harus ada pengeluaran sel telur yang telah matang atau disebut dengan ovulasi. Jika sel telur yang telah matang sudah dikeluarkan, lalu ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi wanita, dan sperma ini bergerak menuju sel telur. Bila sperma bertemu dengan sel telur, maka terjadilah awal dari fertilisasi. Awalannya itu berupa kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Ini merupakan awal dari fertilisasi. Nah, fertilisasi sendiri itu peleburan antara inti sel telur dengan inti sel sperma, dan proses fertilisasi ini terjadi di saluran tuba falopi. Fertilisasi akan menghasilkan zigot yang terus membelah sehingga membentuk kumpulan sel. Selanjutnya, zigot akan terus berkembang menjadi embrio lalu menuju ke rahim. Di rahim, embrio kemudian tertanam, yaitu tertanamnya di dinding rahim atau disebut dengan implantasi. Implantasi di endometrium tepatnya. Pada kondisi ini, wanita dikatakan mengalami kehamilan. Nah, embrio ini berkembang dalam kandungan sehingga menjadi bayi yang siap lahir selama 9 bulan 10 hari atau sekitar 37 minggu. Perkembangan embrio ini dapat dibagi menjadi beberapa periode. Nah, periode-periode atau tahap perkembangan embrio Ibu sampaikan ke dalam tugas berikut. Ya. Bacalah buku paket halaman 26 tentang perkembangan embrio di dalam rahim, dan pada pertemuan berikutnya Ibu akan melaksanakan kuis soal tentang sistem reproduksi manusia, yaitu ada pembelahan sel, sistem reproduksi laki-laki, sistem reproduksi wanita, berikut siklus menstruasi, dan tahap perkembangan embrio. Jadi yang ini kamu baca di buku paket halaman 26. Oke, sekian video pembelajaran yang Ibu sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan ke Ibu secara langsung melalui japri WA atau di grup kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.